Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juni 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, mari harapkan kamu boleh berbijaksana ya ketika menyikapi apa yang kamu dengar melalui pembacaan Mari ini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari ya The Empress di situ ya. Kemudian ada energi dari The Star, posisinya reverse. Berikut ada energi dari Eight of Pentacles, reverse juga. Kemudian ada di sana. Dan berikutnya ada energi di sini ya. Oke lah. Kemudian ada energi dari Two of Pentacles. Kok Two of Pentacles, Six of Pentacles. Kemudian ada energi dari Seven of Swords, ini baru ya Two of Pentacles-nya. Dan kemudian di situ ada energi dari The Emperor, posisinya reverse ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau melihat ini adalah situasi yang membuat pasangannya kamu mau nggak mau dia kembali teringat ya kepada apa sih tujuan dalam hidupnya dia gitu ya. Seperti apa sih hidup yang dia maui gitu ya. Nah, jadi sudah menjalani relationship sekian lama dengan kamu. Di situ tuh datang ini ya, ngecocokin gitu loh. Apakah keadaan sudah sesuai dengan impiannya dia? Apakah kenyataan sudah seperti mimpi-mimpinya dia atau bagaimana gitu ya. Jadi dia sudah mengamati dan mengambil kesimpulan ternyata ya bahwa hingga sampai saat ini ternyata keadaan itu tuh jauh banget daripada harapan. Ya. Kenyataan itu tuh jauh daripada impian. Nah, seperti itu ya. Dan hal ini tuh tentu saja membuat dia menjadi kecil hati gitu loh. Kecil hati. Jadi datang di situ tuh rasa ketidakoptimisan gitu ya untuk mempertahankan relationship ini gitu ya. Nah, sekiranya pun dia masih tetap mau menjalani hubungan dengan kamu, tapi tentu saja itu tuh bukan lagi dalam rangka untuk mengupayakan agar relationship ini tuh menjadi kisah yang terbaik dalam hidupnya dia gitu loh. Jadi kalaupun dia masih akan bertahan dengan kamu di sana itu tuh nampaknya ya katakanlah di situ tuh sekedar ngejalanin aja lah gitu ya, sembari dia menunggu, menanti, mengusahakan kehidupan seperti yang dia mau gitu ya di sini. Jadi ya apalagi kalau ternyata kamunya itu tuh tidak memberikan tekanan-tekanan tertentu, intimidasi-intimidasi tertentu, bahwa dengan kamu dianya itu tuh masih bisa bernafas lega gitu ya, masih bisa ya oke lah mungkin ini bukan yang terbaik gitu ya, tapi dia tidak pula mengalami kerugian-kerugian tertentu, maka di situ ya dia masih mau tetap ngejalani hubungan kalian. Namun itu tadi ya, mari lihat dia akan membuka diri ya, membuka pikirannya dia, membuka hatinya dia kepada peluang lain gitu ya, kepada hal-hal lain yang berkemungkinan datang menjadi pilihan-pilihan bagi dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi kayak makin tidak optimis dan bahkan dalam waktu dekat bisa saja dia jatuh kepada keapatisan. Gitu ya. Jadi kamu akan menyaksikan ada perubahan-perubahan secara nyata nanti dari tindakan si pasangannya kamu ini. Gitu. Apalagi jika kamu cukup jeli ya untuk mengamati dia. Seperti itu. Ya. Jadi kayak rasanya itu tuh bukan karena cinta sudah tidak ada dalam dirinya, bukan gitu ya. Tapi di sini dia punya hitung-hitungan tersendiri. Dan hitung-hitungan dia ini tuh tidak bisa dia abaikan hanya gara-gara dia mencintai kamu. Gitu loh, nggak bisa di sana. Jadi ini tuh seperti kayak dua hal yang berbeda antara cinta ya, rasa sayang sama kamu dengan bagaimana kehidupan nyatanya dia, itu tuh dua hal yang berbeda.
Karena dalam kehidupan nyatanya dia itu tuh kayak mau bahwa dia punya pasangan yang katakanlah misalnya setia, dia mau punya pasangan yang kaya, dia pengen punya pasangan yang mendampingi dia selalu setiap saat, setiap waktu. Dia kepengen pasangannya itu tuh bisa menjadi motivatornya dia. Dia ingin pasangannya itu tuh bisa menjadi teman curhatnya dia, partner in crime-nya dia, bareng-bareng berkolaborasi dengan dia, membentuk hidup yang kaya raya, sejahtera, terkenal, dan sebagainya, sebagainya. Ini hanya contoh-contoh aja ya. Nah, tetapi dengan kamu, iya, dia merasa bahwa kamu baik gitu ya. Kamu baik, jadi bukan berarti bahwa ya di sini tuh kamu kayak datang untuk semata-mata mengambil keuntungan dari dia, karena dia melihat bahwa ya kamu masih pandai gitu ya, kamu bisa gitu menyenangkan hatinya terkadang gitu ya, bikin dia berbunga-bunga terkadang gitu. Adalah sensasi-sensasi yang bisa dia rasakan ketika dia bersama dengan kamu, tapi itu terasa tidak cukup gitu loh, itu terasa masih kurang gitu loh. Layaknya seorang manusia ya, manusia itu kan memang dia fitrahnya itu tuh mengejar kesempurnaan, sama serupa dengan Allah ya, sama serupa dengan penciptanya gitu. Setidaknya ini doktrinnya Katolik ya, doktrinnya Katolik gitu, mengusahakan hidup sama serupa seperti Allah gitu ya. Nah, jadi inginnya itu tuh yang sempurna lah gitu. Nah, dan ya ini bisa berlaku ke si pasangannya kamu ini. Ini lepas dari agama ya, mari nggak ada ngomongin tentang agama di sini ya, hanya menggambarkan sedikit gitu ya. Nah, di sana jadi ya karena memang dia merasa juga di sini tuh sudah sekian lama dia menjalani dengan kamu, oh masih sampai di level segini. Dan bahkan bisa seseorang ini tuh kayak menduga bahwa peningkatan dalam kualitas di hubungan kalian itu tuh tidak akan mungkin sampai kepada kualitas yang diharapkan. Kenyataan dalam hubungannya kalian tidak akan sampai kepada mimpi yang dia inginkan gitu ya. Maka di sini tuh sudah pasti dia akan mengambil sikap gitu ya, hanya paling hebat separuh hati menjalani hubungan sama kamu ini gitu. Memang betul ada beberapa yang kok kayaknya babat tuntas, cut off habis dengan kamu, memang ada, walaupun mungkin wacana babat habis energi hubungan dengan kamu bukan menjadi hal yang urgent, maksudnya wah aku harus dalam waktu cepat nih ya meniadakan kamu gitu ya, aku harus cepat ngeblokir kamu, aku harus cepat kayak nge-remove kamu, menghilangkan kamu dari jejak hidupnya aku ya, meninggalkan kamu menjadi kisah masa lalunya aku ya. Energi-energi kayak gini untuk beberapa ya tidak ada gitu, namun slow tapi pasti ya, ada pergerakan dari si dianya melepas dirinya dari dirimu, mencoba untuk membuat dirimu terlepas dari dirinya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kayak kembali dia mau mengejar apa yang dia rasa menjadi gambaran yang ideal. Gitu lah. Ya. Jadi kayak misalnya dengan kamu, waduh pacarannya sudah terlalu lama, padahal dia sudah pengen nih berumah tangga, udah kebelet kawin nih gitu ya. Apa mungkin di rumah emaknya dia udah bolak-balik, Nduk kapan kasih ibu tuh ngomong cucu misal gitu ya. Jadi dia lihat-lihat, iya ya udah berapa lama nih pacaran sama Gemini, kok belum juga dilamar, nggak juga minta dilamar kan gitu ya, bisa dia gitu. Berarti nggak bisa nih jadiin kamu sebagai masa depan. Nah itu ya aku juga udah pengen ngomong baby ya, ngasih cucu untuk emak bapaknya aku gitu ya. Ini contoh aja. Nah seperti itu ya. Nah jadi kayak oke, aku kembali kepada track hidupnya aku gitu dianya, kembali kepada track untuk mengupayakan keidealan gitu loh. Jadi kalau mau untuk berkompromi lagi dengan kamu, bisa dia anggap itu tuh seperti sebuah kesia-siaan gitu.
Ya, jadi yang kayak oke, kamu akan dihapus menjadi pasangan masa depan, mulai dari sekarang aku akan membuka dirinya aku, tapi nggak apa-apa lah ditemen-temeni oleh kamu, dibayang-bayangi oleh kehadiran kamu, adalah nggak masalah. Nah, ada beberapa kayak gitu ya. Nah, di sana. Dan memang kalau melihat nampak-nampaknya posisi kamu dalam hubungan kalian ini ya, dalam hubungan kamu sama dia nggak bisa all out gitu ya. Karena melihat seperti kamu punya dua kehidupan yang berbeda gitu loh ya. Satu kehidupan bersama dengan dia, satu kehidupan ya kehidupan pribadinya kamu, dan ini tuh dua hal yang kontras gitu loh. Dua hal yang kontras yang kadang-kadang bisa aja itu tuh bertubrukan dalam hal kepentingan gitu loh ya. Dua hal yang kontras ini tuh bisa ya kamu menjadi kekasihnya dia, tapi kamu juga punya kekasih lain gitu ya. Nah, ini kan dia bisa bertubrukan kedua hal ini, atau ya bukan soal kekasih, namun kamu jangan-jangan ya masih tetap bertanggung jawab penuh kepada keluarga asalnya kamu, ibu, bapak, adik, saudara dan sebagainya gitu ya. Jadi sering ini Marilat bisa menjadi isu ya, setidaknya ini isu yang dilihat oleh si ya yang bebeknya kamu, yang energinya Mari tarik saat ini. Nah, bisa seperti itu ya. Dan ya kadang-kadang di sini tuh adalah kontras antara ego kepentingan kamu pribadi ya, beneran ini pribadi ya, dengan ego kepentingan dia pribadi. Jadi kadang-kadang yang model seperti memohon, meminta, mengharapkan itu tuh bisa disadari oleh pasangannya kamu menjadi gambaran yang tanda petik cukup sering. Nah, sementara dia bisa di situ tuh kayak berpikir, masa iya sih aku harus memohon untuk dapat hatinya kamu, dapat waktu, kok aku harus meminta nih untuk dapat waktunya kamu gitu, kok aku harus merendahkan diri sih untuk bisa dapat perhatiannya kamu gitu. Kadang-kadang jadinya di sana gitu loh, untuk biar kamunya itu tuh mau memenangkan maunya dia. Ini tuh tidak seperti satu hal yang mudah untuk dia dapatkan, tapi kayak seperti ya balik lagi mohon-mohon gitu ya, meminta-minta. Dan ini tuh bisa menjadi satu hal yang tidak ideal. Oke lah, kemarin-kemarin hari masih mau dia, bebek kamu dengan aku, bebek tolong pertimbangkan aku. Dulu dia bisa aja mau gitu. Tapi ya setelah dia pikirkan, setelah dia renungkan, loh kok kayaknya kayak gini nih nggak bener juga sih ini dalam hubungan. Aku nggak suka nih, aku nggak cocok nih. Kalau begini terus, nggak bisa. Jadi ada beberapa hal yang selama ini tuh dia iyakan, ya. Ada selama ini tuh bisa sesuatu yang menjadi gambaran lazim, biasa, namun saat-saat terutama rentang 14 hingga 21 menjadi hal yang luar biasa. Bahkan maaf bahasanya Mari agak keras ya, minta maaf ya. Bisa saja hal-hal yang dianggap wajar menjadi kurang ajar menurut si pasangan yang kamu ini. Gitu loh. Ya. Dan kalau Marian oke, memang kamu mungkin bisa ya menjalani dua kehidupan yang seperti ini. Namun Mari bilang bahwa kamu juga pasti banyak sedikitnya kewalahan kan, gitu, untuk boleh menselaraskan dua kehidupan yang berlangsung secara bersamaan ini kan, di situ. Jadi bisa-bisa ya, memang terutama di beberapa waktu belakangan hari ini dan masih akan berlanjut setidaknya sampai tanggal 21 Juni, dia itu tuh lebih cenderung kamu tempatkan kepada posisi kalah. Ya, kamu tempatkan dia pada posisi menyerah, sabar, ngalah. Bukan hanya ngalah, tapi juga kalah, sabar, tabah, seperti itu. Jadi kayaknya pertimbangan tentang dia berada di posisi nomor 2 gitu loh. Contoh, kamu lebih mengutamakan pasangannya kamu yang lain timbang dia. Kamu lebih mengutamakan kepentingan kamu pribadi timbang mencari keselarasan jalan tengah akan kepentingannya dia. Kamu lebih mengutamakan let's say lah ya keluarga asalnya kamu ketimbang
hubungan rumah tangganya kamu dengan dia ya, jika selama ini tuh kamu sudah berstatus berumah tangga gitu. Gitu kan? Kamu kayak nggak mau bahwa kamunya itu tuh dituntut untuk hadir full ya untuk si pasangannya kamu ini kan. Kamu harap kayak dia itu tuh bisa paham-paham aja lah, ngerti-ngerti aja lah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam upaya usahanya kamu untuk dia. Kan seperti itu ya. Jadi agaknya kalau misalnya dia ngomong agak-agak serius nih, aduh beras habis misalnya. Waduh kamu, aduh gimana nih ya cara untuk mengelakkan, untuk segera mengisi kembali tempat beras ini ya. Bisa gitu ya. Misalnya dia curhat apa gitu, waduh kayak mana ini ya, aku bisa menghindar dari tanggung jawabnya aku berbagi suka dan duka dengan dia. Itu ya kalau mari lihat. Nah, jadi alih-alih kamu hadir, oh kamu punya masalah apa? Sini aku bantu selesaiin. Oh kamu butuhnya apa? Kurangnya apa? Nah. Ini aku kasih. Kamu cenderungnya nggak kayak gitu ya. Kamu lebih cenderungnya, dia kayak butuh sesuatu ini dari aku. Wah cari cara ini biar bisa mengelak. Biar kamu nggak berbagi, terutama tentu saja hal kesusahan kan. Dia tidak membagi kesusahannya kepada kamu. Dan bahkan ini ada beberapa di antara kalian ketika kamu punya kabar bahagia, entah apalah itu ya, kamu dapat jackpot kah, kamu dapat durian runtuh kah, bisa aja kamu itu tuh mencoba dengan sengaja untuk tidak sharing ke si dia, disembunyiin nih gitu ya. Kamu dapat jackpot 100 miliar, cari gimana nih jackpot 100 miliar itu tuh jangan dia ketahui, biar masuk kantongnya kamu aja, atau supaya kamu bisa bagi sama orang gitu ya, tapi tidak dengan dia. Nah kayak gitu kalau mari nampak energi dari teman-teman Gemini gitu ya. Nah jadi di situ tuh energinya kamu kayak energi selalu punya enggak yang kayak kamu itu tuh dengan dia itu tuh plong gitu ya, enggak, tapi lebih seringnya mari lihat kamu pakai trik-trik tertentu ya main dalam hubungan ini sama si ya yang bebek kamu gitu loh. Jadi kamu tuh mikir gitu, oh kayak gimana ini caranya gitu-gitu ya. Dan kayak seperti kamu sedang dalam upaya menyelamatkan dirinya kamu dan kemudian kamu mengabaikan dia. Seperti ada begitu arah tips dan trik yang kamu cari, yang kamu lakukan dalam hubungan dengan si dia gitu ya. Nah namun bukan berarti bahwa kamu kayak aku ngomong sama dia gitu, enggak. Soal kalau perkara mau nggak maunya itu tuh jelas ya, di sini mari lihat yuk kamu mau banget tetap dengan orang ini, tapi model maunya itu tuh kayak bisa mut-mutan gitu ya. Jadi kalau mari bilang kayak selalu ada, ini terutama untuk di rentang 14 hingga 21, selalu ada, tetap ada untuk kepentingannya dia. Nah ini yang kamu elakkan. Nah kayak gitu ya. Dan ya bolehlah dikatakan bahwa kamu juga separuh hati kan dengan dia. Nah maka tidak heran kemudian energi yang Mari bacakan tadi kan tentang si pasangannya kamu, energi akan separuh hati dengan kamu gitu loh. Nah jadi bisa-bisa aja nanti kalau modelnya kayak gini diteruskan energi hubungannya, keadaan hubungannya, ini tuh bukan kamu yang ninggalin dia bos, tapi ini bisa dia nih yang bakal ninggalin kamu. Nah seperti itu ya. Karena kok kayak katanya dia itu tuh yang seperti fight untuk hubungan kalian. Oh enggak lagi gitu ya. Nah jadi ya ada kemungkinan bahwa hubungan ini akan bergeser kepada pemanfaatan saja nanti ya gitu. Jadi sepanjang masih ada manfaat dari relationship ini, maka relationship ini tuh tetap ada. Tapi jika dia rasa manfaatnya sudah tidak ada, sudah kosong sama sekali, bahkan hubungan ini akan menjadi beban, mari lihat ya ini akan selesai gitu ya. Nah di sana, atau jangan dibilang
hanya mengejar manfaat ya, tapi ada di situ tuh berlaku hukum simbiosis mutualisme. Jika perjalanan hubungan ini tanpa simbiosis mutualisme lagi, maka tidak heran hubungan ini tuh akan berakhir, terutama kemungkinan berakhirnya itu tuh datang dari gagasan upaya usaha si dia. Seperti itu. Ya. Jadi kok kayak ya sama-sama sebenarnya akan mencari kenyamanan diri jatuhnya kan. Kamu nyamannya kayak gimana di hubungan kalian, walaupun kamu bisa aja tahu bahwa kenyamanannya kamu itu tuh bisa berdampak tidak nyaman bagi dia, tapi kamu bisa di sini tuh ya nggak peduli. Gitu. Ada cenderungnya ke arah sana. Tentu saja di sini tuh ada alasan-alasan tertentunya kamu ya, sehingga kenapa kamu begini dalam hubungan dengan dia. Nah seperti itu ya. Jadi di sini tuh mari nggak ada bilang bahwa oh kamu juga brengsek atau apa, kita tidak. Kita mari hanya membacakan energi apa adanya saja ya. Karena punya kepentingan masing-masing soalnya di sini. Punya pikir masing-masing di sini gitu ya. Nah jadi itulah model dari hubungannya kalian. Nah jadi kayak memang ada berkemungkinan kamu cenderungnya on off ya dalam hubungan ini ya, tadi kata Mari untuk mencoba menjalani dua hal sekaligus di momen yang sama gitu ya. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Libra, berikut masuk energi Capricorn, energi dari Aquarius di sini, Aries hadir, Pisces ada, Virgo ada, Aquarius, Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.